Oke, ini kita masuk ke tahap 2 ya, bagian praktikum konfigurasi VPN site to site. Nanti teman-teman langsung saja buka bahannya di IPsec site to site. Nah, itu ada di sini ya, download di bagian aktivitas belajar satu, langsung saja diakses. Untuk topologinya itu sudah diatur interface-nya seperti tabel ini. Jadi pada tahap percobaan kita akan langsung mengaktifkan fitur-fitur keamanan yang ada pada perangkat router satu dan 2 menggunakan perintah-perintah yang ada di bawah ini. Jadi ini kita buka paket tracernya. Ini ada router satu, ini 2 dan ini 3. Jadi kita setting dulu yang bagian satu ya. Oke, di CLI langsung saya ketik yang ada di sini. Oke, ini mungkin nanti akan saya percepat untuk pengetikannya ya. Oke, untuk pengetikannya ini di CLI udah selesai saya lakukan untuk settingan fitur-fiturnya. Jadi nanti teman-teman ketik saja di bagian ini, nanti ada tekan yes atau no, teman-teman tekan yes, lalu N, lalu pada bagian ini nanti ada konfigurasi, tinggal tekan enter-enter saja, hingga reload juga sama, tekan enter, dan show version juga sama, nanti ada more, tekan enter saja hingga nanti ketemu di bagian judul yang ini, teknologi. Nah ini kalau dari perintah di panduan di bagian ini kita harus sama ya, bagian security-nya ini sama kalau kita cek di sini. Ini sama ya, evaluation security K9 dan pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Lalu lanjut ke lakukan hal yang sama pada router 3. Di sini mungkin sedikit kebingungan tapi kita coba saja karena pada perintah yang ini diarahkan R1 dan R2 artinya router 1 dan router 2 dan di sini router 3. Berarti di semua router ini kita lakukan konfigurasi yang sama ini akan saya ketikkan juga mungkin sama akan saya percepat di router 3 router 2 dan router 3 ini. Oke, kita mulai dari router 2 ya. Oke, di sini untuk settingan router 2 dan 3 sudah selesai. Ini kita coba cek dulu untuk ini bagian router 2 ya. Router 2 bagian security-nya K9 juga evaluation, security K9 oke sama. Kita masuk ke router 3 juga sama ya. Oke, jadi artinya settingan di sini sudah selesai. Kita masuk ke bagian poin B. Jadi di sini kita akan identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.1.0 menuju ke jaringan 192.168.3.0 akan memicu terbentuknya jalur VPN seperti itu. Jadi ini dari router 1 kita ketikkan ini, lalu nanti kita konfigurasinya di sini. Oke, kita akan coba ketikkan saja. Oke, pada pengetikan di sini saya ada sedikit kendala. Jadi di bagian panduan teman-teman lihat di poin B yang nomor 2 ya. Ini ada 10.2.2.2 ini harusnya menggunakan IP yang ada di router 3. Sebentar ini saya buka dulu router 3 harusnya menggunakan IP yang ini. Tapi ini sudah ada beberapa rekapan yang saya ketikkan. Ini saya coba ketik ulang nanti di CLI di router 1. Nanti bagian router 1 dan ini nanti bagian router 3 akan saya ketikkan. Nanti kita akan masuk lagi ke bagian sini.
Nah, kita akan nanti masuk ke bagian verifikasinya ya. Ini kita coba ketik saja dulu semuanya yang ada di sini. Kita setting untuk router 1, router 3 karena untuk pengetikannya ini sama, teman-teman. Jadi maksudnya cara pengetikan yang sama, tinggal kita setting aja sesuai dengan router yang kita pakai. Oke, kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Oke, untuk bagian yang router 1 ini sudah selesai saya ketikkan. Saya masuk ke pengetikan di router 3. Nah, untuk router 3 ini sama seperti ini ya. Pengetikan, tapi kita gunakan yang ini. Oke, di sini. Oke, untuk konfigurasi di router 3 ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, untuk konfigurasi di router 1 dan router 3 di sini sudah selesai saya ketikkan. Sebenarnya hampir sama saja dengan yang ada di panduan, hanya saja ada beberapa yang diubah di bagian IP-nya ini ya. Ini sudah saya ketikkan di sini untuk perubahannya, IP di sini dan juga IP di sini. Oke. Selanjutnya kita langsung ke poin D untuk pemeriksaan atau verifikasi ya. Jadi kita diminta untuk mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Nanti kita verifikasi paket yang terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah show crypto IPsec SA. Nah, oke, jadi ini saya tadi sudah saya coba untuk lakukan ping. Lalu kita coba saya cek juga di bagian router 1. Nah, jadi ini kita coba ping lagi ya untuk memastikan. Ini saya gunakan PC 0 akan melakukan ping ke PC 1 yang dimana IP-nya itu di PC 1 192.168.20.10. Tekan enter. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu untuk di sini tadi ada sedikit typo ya. Jadi di enable dulu kalau masih belum tanda pagar ya. Sudah masuk tanda pagar lalu teman-teman langsung saja ketik show crypto IPsec SA, tekan enter lalu ini more saja. More. Nah, oke. Jadi untuk informasinya di sini sudah sesuai ya, teman-teman. Jadi untuk dari buku panduan dengan hasil yang sudah saya kerjakan ini sama. Dari hasil praktikum tadi ini kita coba tarik kesimpulan ya. Jadi untuk kesimpulannya di sini em, paket yang kita kirim dari PC 0 ini akan masuk ke router 1 dan router 1 akan menenskripsikannya agar aman melalui internet. Dan untuk paketnya itu nanti akan melewati R3 atau router 3 sebagai penghubung ke router 2. Dan untuk paket itu akan tetap aman karena sudah terenskripsi di R1. Lalu untuk R2 akan menerima paket dan mendeskripsikannya agar PC 1 bisa membacanya. Untuk misalnya PC 1 mengirim ke PC 0 itu akan melakukan proses yang sama. Jadi artinya untuk praktik ini memungkinkan dua jaringan yang berbeda lokasi terhubung aman seolah-olah satu jaringan lokal. Nah, jadi seolah-olah ini PC 1 dan PC 0 ini berada pada jaringan yang sama sehingga semua data aman dari pihak luar yang ingin melihat paket yang akan kita kirimkan seperti itu. Jadi saya rasa cukup untuk di tugas nomor 2 ini.
Apabila ada pertanyaan atau kekeliruan, boleh disampaikan di kolom komentar. Apabila ada mau bantuan juga dari teman-teman untuk berdiskusi, boleh di kolom komentar. Untuk Bapak dosen, mohon untuk koreksinya karena di sini saya juga masih belajar. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.